Tidak hanya Golden Flame Baron dan King Yuanzi bertukar senyum masam setelah mendengar ini, Han Li juga cukup tercengang dengan apa yang baru saja dia dengar. Aku punya sesuatu yang perlu kubicarakan dengan kalian berdua, jadi aku akan duduk di istanamu. Golden Flame, anggur Green Spiritmu cukup bagus, ambilkan aku 8 flagon, kata pria tua itu dengan cara yang acuh tak acuh. 8 bendera? Tentunya Anda bercanda, Brother Sweet Spirit. Setiap guci anggur roh hijau membutuhkan waktu beberapa abad untuk dibuat, dan saya hanya memiliki total 4 bendera, kata Golden Flame Baron dengan senyum mesam. Haha, 4 bendera sudah cukup, kalau begitu, itu akan cukup untuk 1 kali duduk, lelaki tua itu terkekeh. Setelah itu, dia membuat segel tangan, dan kumbang raksasa di bawah kakinya tiba-tiba menghilang sebagai kepulan asap hitam. Asap hitam kemudian menyapu ke atas dan menghilang ke lengan bajunya seperti ular roh. Pria tua itu terbang ke bawah menuju istana sebagai seberkas cahaya hitam, dan Golden Flame Baron hanya bisa menghela nafas pasrah saat dia membuat gerakan meraih ke kejauhan. 3 penjaga lapis baja emas yang digantung di udara segera berhenti berputar, dan benang putih di sekitar mereka hancur. Mereka masih merasa sangat pusing, tetapi begitu mereka menstabilkan diri, mereka segera mengulurkan busur dalam ke arah Golden Flame Baron dengan ekspresi memalukan di wajah mereka. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Guru. Ketidakmampuan kami membuat Anda malu. Ini bukan salahmu, kekuatan orang itu bahkan jauh melebihi kekuatanku sendiri. Pastikan untuk memperbaiki batasannya, kata Golden Flame Baron dengan menggelengkan kepalanya, lalu turun ke arah istana sebagai seberkas cahaya keemasan. Ikutlah denganku, rekan Taois Han. Pastikan untuk berjaga-jaga karena monster tua itu sangat sulit untuk disenangkan. King Yuanzi menghela nafas sebelum dia menghilang ke udara tipis sebagai seberkas cahaya keemasan. Han Li berhenti sejenak di tempat dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya sebelum juga terbang ke arah istana. Beberapa saat kemudian, semua orang tiba di aula yang sama dan mengambil tempat duduk mereka. Namun, kursi utama sekarang ditempati oleh Void Spirit daripada Golden Flame Baron. Segera setelah semua orang duduk, Golden Flame Baron bertepuk tangan, dan 4 pelayan cantik yang mengenakan gaun kerudung emas segera melangkah ke aula sebelum meletakkan beberapa buah roh yang berharga di atas meja di samping semua orang. Di mana anggur Green Spirit? Kamu tidak mencoba menipu saya dengan barang ini, kan? Golden Flame Void Spirit mengejek saat dia memutar matanya ke arah buah roh. Golden Flame Baron secara paksa menekan amarahnya, dan menjelaskan, yakinlah, Brother Void Spirit, anggur roh hijau hanya dapat dibuat di Miriatir Mendalamais, dan saya sudah mengirim seseorang untuk mengambilnya. Baiklah, tapi sebaiknya jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Void Spirit mengangguk sebelum mengambil buah roh seperti persik merah, lalu melahapnya hanya dengan beberapa gigitan, bahkan tidak mau repot-repot mengeluarkan inti buahnya. Han Li dikejutkan oleh rasa tidak bisa berkata-kata saat melihat ini. Tepat pada saat ini, pria tua itu meliriknya sebelum sedikit intrik muncul di matanya. Oh, saya bisa melihat bahwa usia tulang Anda hanya 2000 tahun lebih, namun Anda sudah mencapai tahap integrasi tubuh tengah, itu cukup mengesankan. Apakah Anda junior dari ras yang sama dengan King Yuanzi? Tidak hanya Han Li tidak tersanjung oleh kata-kata pujian lelaki tua itu, hawa dingin segera mengalir di punggungnya, dan dia buru-buru bangkit berdiri sebelum mengulurkan busur hormat. Junior Han memberi penghormatan kepada senior Void Spirit. Memang, aku dari ras yang sama dengan senior Jiang. Bahkan tahap Grand Ascension seperti King Yuanzi sangat waspada terhadap pria ini, jadi dia secara alami harus memberi pria ini rasa hormat yang setinggi-tingginya. Sungguh luar biasa bahwa dia dapat menentukan usia Han Li hanya dengan sekali pandang, dan Han Li hanya bisa berharap bahwa lelaki tua itu hanya akan tertarik padanya sebelum melanjutkan. Namun, hal-hal tidak berkembang seperti yang dia harapkan. Mata lelaki tua itu berbinar setelah mendengar ini, dan dia mendecakkan lidahnya dengan heran sebelum melanjutkan, tingkat bakatmu sangat bagus, bahkan dalam konteks seluruh alam roh. King Yuanzi, aku ingat ras manusianya sepertinya begitu tidak lebih dari ras kecil yang tidak penting, kan?
Mengapa tidak hanya ras manusia yang memiliki tahap Grand Ascension seperti Anda, ada juga seseorang dengan bakat hon anak nakal di antara barisan mereka? Mungkinkah Anda sengaja berbohong saya tentang kekuatan umat manusia? Tanda petik ganda buka. Ekspresi King Yuanzi sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menjelaskan, saya tidak akan berani melakukan itu, Brother Soid Spirit. Ras manusia kita benar-benar hanya ras kecil, saya memang berasal dari ras manusia, tetapi tanpa kesempatan saya temui setelah itu, tidak mungkin saya bisa mencapai basis kultivasi saya saat ini namun, sebagai hasilnya, saya bukan lagi manusia murni. Adapun bakat menakjubkan rekan Taoist Han, itu tidak terlalu aneh seperti setiap ras memiliki satu atau dua orang ajaib yang sangat berbakat, hanya saja Anda kebetulan bertemu dengannya, Brother Soid Spirit. Tentu saja, tidak mungkin ras manusia kami dapat dibandingkan dengan ras Anda. Tanda petik ganda buka. Begitukah? Ras Maifli kita memang cukup kuat, tapi aku belum pernah melihat siapapun dari ras kita mencapai basis kultivasi seperti itu pada usia yang begitu muda. Jadi bagaimana dengan itu, Taoist Han? Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Maifli kita? Ras? Selama Anda bersedia menjadi tetua tamu ras kami akan menyediakan semua yang Anda butuhkan dalam kultivasi masa depan Anda, kata lelaki tua itu sambil menoleh ke Hon Li dengan sedikit senyuman. Wajahnya, ekspresi King Yuanzi berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi menahan diri untuk tidak melakukannya pada akhirnya. Han Li juga sangat terkejut dengan tawaran ini, namun ia langsung memberikan penolakan yang halus. Aku sangat tersanjung dengan tawaran baikmu, senior, tapi umat manusia kita akan menghadapi kesengsaraan besar. Kekuatanku tidak terlalu signifikan, tapi aku terikat oleh kewajiban untuk membantu umat manusia mengatasi kesengsaraan ini. Tanda petik ganda buka. Ekspresi pria tua itu segera menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia menuduh, kesengsaraan? HMPH, apakah Anda menggunakan alasan untuk menenangkan saya? Pada saat yang sama, semburan tekanan tak terlihat meletus dari tubuhnya sebelum meluncur langsung ke arah Hon Li. Saya pasti tidak punya niat seperti itu, senior. Hon Li sadar bahwa pria ini memiliki kepribadian yang sangat eksentrik, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Void Spirit akan menyerangnya tanpa hambatan. Menanggapi tekanan yang membebani dirinya, dia buru-buru menyulap lapisan pelindung cahaya keemasan di sekitar tubuhnya sendiri. Sebuah ledakan yang bergema terdengar, dan ledakan kekuatan yang sangat besar menghantam bahunya, memaksanya untuk sedikit membungkuk, dan cahaya keemasan pelindung di sekitarnya berkedip dengan keras seolah-olah akan hancur. Pada saat yang sama, serangkaian retakan dan letupan terdengar dari semua sendi di dalam tubuhnya secara berurutan. Jika pembudidaya integrasi tubuh normal berdiri di tempat Hon Li, mereka setidaknya akan mengalami luka parah dari ini dan dapat dengan mudah terbunuh di tempat. Menarik, lelaki tua itu merenung saat ekspresi gelap di wajahnya digantikan oleh salah satu intrik lagi. Segera setelah itu, dia tiba-tiba bangkit, dan tekanan yang membebani Hon Li menjadi lebih kuat. Bahu Hon Li bergoyang, dan wajahnya sedikit memucat, tapi dia tetap duduk dengan mantap, namun, kursi kayu di bawahnya telah menjadi debu di tengah dentuman yang tumpul. Tolong selamatkan dia, Brother Soid Spirit. King Yuanzi akhirnya melangkah masuk saat dia menyapu lengan baju di udara dengan alis berkerut, mengirimkan semburan cahaya keemasan melonjak dari dalam lengan bajunya. Sebuah dentuman tumpul terdengar, dan dua semburan kekuatan besar bentrok di depan Hon Li, membatalkan satu sama lain pada akhirnya. Tekanan di pundak Hon Li segera berkurang, membuatnya merasa seringan udara. Dia menghela nafas lega, tapi di saat yang sama, dia sangat terpana oleh kekuatan Void Spirit ini. Tidak heran bahkan King Yuanzi dan Golden Flame Baron begitu waspada terhadapnya, kekuatannya memang jauh lebih unggul dibandingkan. Berbeda dengan marah karena intervensi King Yuanzi, mata Void Spirit langsung bersinar, dan dia berkata, "Oh, apakah kamu ingin berdebat denganku, King Yuanzi? Aku pasti akan menyambut pertandingan sparring. Sudah beberapa ribu tahun sejak kita terakhir kali berjuang, dan saya mendengar Anda baru-baru ini mengembangkan kemampuan baru, saya akan senang melihatnya." Tanda petik ganda buka.
Karena itu, dia tidak memedulikan Hon Li, yang sedikit bingung harus berbuat apa. Dia tidak tahu apakah pria ini benar-benar memiliki kerinduan yang kuat untuk bertempur atau hanya bertindak. Semacam ingatan tampaknya telah muncul di benak King Yuanzi, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia memaksakan senyum di wajahnya. Tentu saja tidak, Brother Sweet Spirit, aku tidak akan berani menantangmu. Aku hanya berharap kamu akan mengampuni rekan Taoist Han karena dia adalah junior dari ras manusiaku. Sedikit kekecewaan melintas di mata pria tua itu, dan dia tampaknya menjadi sangat kecewa. Jadi, kamu tidak mau? Itu agak mengecewakan. Jadi, aku akan membiarkan dia lolos karena kamu telah turun tangan untuk campur tangan. Baiklah, mari kita langsung ke pengejaran, kalau begitu. Brother Sweet Spirit, saya mendengar bahwa Anda telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun dalam persiapan untuk naik ke alam abadi sejati. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Anda menyebutkan bahwa Anda akan mengunjungi semua orang di Sungai Neraka juga. Apakah ada sesuatu yang penting yang harus Anda bicarakan dengan kami? Golden Flame Baron bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu. Apakah menurutmu aku akan berusaha untuk masuk ke dunia ini karena aku bosan dan tidak ada hubungannya? Aku akan berhenti mengobrol, berikan aku semua Divine Infernal River Elixir milikmu. Aku membawa 5 Origin Pills dan telur Myriad Universe Insects sebagai gantinya, kata lelaki tua itu dengan lugas. Apa? Kamu ingin Divine Infernal River Elixir? Apa gunanya Anda untuk Divine Infernal River Elixir, Brother Foil Spirit? King Yuanzi dan Golden Flame Baron sama-sama terkejut mendengar ini, begitu pula Hon Li. Ada apa dengan reaksi ini? Aku hanya meminta obat mujarab sungai neraka surgawimu. Menurutmu apakah pil 5 asal dan telur serangga semesta tidak sebanding dengan ramuanmu? Ekspresi pria tua itu menjadi sedikit gelap sekali lagi. Tentu saja tidak. Hanya saja saya menukar semua ramuan saya ke Veldaus yang sekarang. Golden Flame Baron buru-buru menjelaskan. Apakah itu benar? King Yuanzi pria tua itu menoleh ke King Yuanzi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Aku memang baru saja menukar Veldaus Golden Flames Divine Infernal River Elixir untuk beberapa item lain. Bukankah ramuan ini benar-benar tidak efektif untukmu di basis kultivasi, Brother Foil Spirit? Selain itu, bukankah My Flea Race Anda memiliki cadangan besar obat mujarab ini? Orang lain di My Flea Race Anda mungkin tidak memiliki akses ke sana, tetapi bukankah itu masalah sederhana bagi Anda untuk mengakses cadangan itu? King Yuanzi juga cukup terkejut. Pertama, saya mencari ramuan ini untuk tujuan selain konsumsi saya sendiri. Kedua, ada banyak pengeluaran rutin Divine Infernal River Elixir di My Flea Race kami, jadi cadangan kami tidak sebanyak yang Anda pikirkan. Saya sudah menggunakan semua ramuan yang tersisa di My Flea Race kami. Jika tidak, saya tidak akan beralih ke Anda dan Golden Flame. Saya berhasil mendapatkan beberapa eliksir dari yang lain, tetapi itu masih belum cukup. Oleh karena itu, saya tidak peduli untuk apa kau membutuhkan ramuan itu, aku bersedia menukarnya dengan sesuatu yang nilainya 2 kali lipat, kata lelaki tua itu dengan serius. Ekspresi King Yuanzi berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia berpikir keras. Sementara itu, ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi jantungnya berdebar kencang. Sebaliknya, Golden Flame Baron menyilangkan lengannya dan menilai situasi yang terjadi dengan senyuman, yakin dalam pengetahuan bahwa masalah ini tidak lagi mengkhawatirkannya. Tidak benar bagi saya untuk menolak tawaran seperti ini, tapi sayangnya, saya sudah memberikan ramuan itu kepada rekan Taoist Han, jadi saya tidak bisa menawarkannya kepada Anda bahkan jika saya mau. King Yuanzi akhirnya menghela nafas dengan menggelengkan kepala. Anda memberikannya padanya? Pria tua itu mengerutkan alisnya sedikit untuk menunjukkan ketidaksenangan. Memang, aku berhutang banyak pada rekan Taoist Han, dan aku berjanji padanya Divine Infernal River Elixir sebagai kompensasi. Jika kamu ingin secara paksa mengambil ramuan dari Taoist Han, aku khawatir aku harus turun tangan, King Yuanzi berkata dengan serius. Oh, sepertinya kamu benar-benar berhutang budi pada bocah ini. Sangat tidak biasa jika kamu mengatakan sesuatu seperti ini padaku. Aku mungkin pemarah, tapi aku tidak akan membungkuk untuk merampok junior.
Namun, jika dia bersedia menyerahkan obat mujarab kepada saya, Anda tidak akan ikut campur, bukan? Pria tua itu bertanya. Tentu saja. Selama rekan Taois Han bersedia menyerahkan obat mujarab, secara alami aku tidak akan terlibat dalam masalah ini, jawab King Yuanzi dengan sikap tegas. Baik, karena itu, pria tua itu mengangguk dengan ekspresi senang sebelum menoleh ke Hon Li sambil tersenyum. Hati Hon Li tersentak saat melihat Void Spirit tersenyum, dan dia buru-buru menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat saat dia mencoba memberikan penjelasan. Senior, obat mujarab. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku memang memiliki kepribadian yang mendominasi, tapi aku tidak akan menggertak junior untuk keuntunganku sendiri. Jika aku menginginkan ramuanmu, maka aku akan membuatnya sehingga kamu bersedia menyerahkannya kepada saya. Pria tua itu memotongnya dengan sikap percaya diri. Segera setelah itu, dia menyapu lengan baju di atas meja di sampingnya, dan selusin botol giok dengan ukuran berbeda muncul di tengah kilatan cahaya hitam. Ini adalah beberapa pil yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun yang dapat meningkatkan kultivasi pembudidaya integrasi tubuh, dan jumlah pil ini melebihi nilai 1 botol eliksir sungai neraka surgawi. Berapa botol ramuan obat mujarab yang Anda miliki? Saya akan memberi Anda jumlah pil yang sesuai sebagai gantinya. Pria tua itu terkekeh. Meskipun King Yuanzi dan Golden Flame Baron tidak lagi berguna untuk pil-pil ini, mereka masih cukup tercengang melihat mereka. Setiap botol pil ini akan cukup untuk memulai perang antara makhluk tahap integrasi tubuh di dunia luar, dan sejumlah besar pil ini pasti lebih tinggi nilainya daripada 1 botol Divine Infernal River Elixir. Pria tua itu dengan acuh tak acuh mengeluarkan beberapa puluh botol pil ini sekaligus, dan King Yuanzi dan Golden Flame Baron tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah Han Li untuk mengukur reaksinya. Han Li juga tersendat sesaat saat melihat pil-pil ini, tapi bukannya gembira melihatnya, ekspresi yang agak aneh muncul di wajahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangkat tangan sebelum membuat gerakan meraih, dan salah satu botol kecil ditarik ke dalam genggamannya. Dia membuka tutupnya, lalu mengeluarkan pil biru dan mulai memeriksanya dengan hati-hati. Pil bayangan azure ini dianggap sebagai pil suci ras laut azure. Hanya 1 pil akan menghasilkan efek yang setara dengan sekitar sebulan budidaya yang sulit untuk Anda, dan pil ini hanya sedikit di atas rata-rata di antara semua pil yang kubawa ke sini, Void Spirit menyatakan dengan bangga. Sangat jelas bahwa dia sangat yakin dengan pil yang dia tawarkan. Pil-pil ini memang semuanya sangat berharga, tapi aku khawatir aku tidak bisa menawarkan ramuanku sebagai gantinya, kata Han Li sambil tersenyum mesam. Pria tua itu tersendat sedikit sebelum segera terbang ke dalam amukan yang menggelegar. Kenapa begitu? Apa menurutmu aku memberimu pil palsu? King Yuanzi dan Golden Flame Baron juga bertukar pandangan yang sedikit bingung. Tentu saja tidak senior, hanya saja saya sudah memiliki banyak pil yang dapat meningkatkan basis kultivasi saya, jadi pil ini tidak terlalu berguna bagi saya, Han Li buru-buru menjelaskan. Kamu sudah punya beberapa pil? Pil jenis apa yang kamu gunakan? Apakah kamu mengatakan itu lebih baik dari milikku? Pria tua itu bertanya dengan sikap skeptis. Han Li hanya bisa menghela napas pasrah sebelum melanjutkan, jika kamu tidak percaya padaku, maka aku hanya bisa menunjukkan pilku padamu, senior. Dia membalikan tangan saat dia berbicara, dan botol giok putih kecil muncul di tangannya di tengah kilatan cahaya spirit shell. Dia melemparkan botol kecil itu ke arah lelaki tua itu, yang masih cukup skeptis, tapi mulai percaya. Han Li menilai dari ketenangan yang dia tunjukkan. Dia menangkap botol itu sebelum membuka tutupnya, dan aroma yang menyenangkan segera tercium ke arahnya. Ekspresinya sedikit berubah, dan alih-alih segera mengeluarkan pil dari botol, dia membawa botol itu ke hidungnya dan menarik napas dalam-dalam, diikuti dengan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Brother Void Spirit, Anda adalah ahli pemurnian pil yang ulung, apa pendapat Anda tentang pil Veldaus? Han Golden Flame Baron bertanya. Dia tidak memiliki hambatan karena ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada masalah dengan pilnya, tapi baunya agak aneh. Lelaki tua itu mengeluarkan pil seukuran ibu jari dari botol saat dia berbicara. Pil itu berwarna merah menyala dengan pola keemasan di seluruh permukaannya.
serta cahaya spiritual berputar-putar di sekitarnya, membuatnya menyerupai makhluk hidup. Ini adalah pil abadi korosif. Tidak salah lagi, Anda berhasil menemukan racun-racun korosif? Itu tanaman abadi yang sudah lama punah di alam roh seperti yang diharapkan dari monster tua seperti Void Spirit. Dia bisa mengidentifikasi pil ini hanya dengan melihat sekilas. Apa? Pil ini dimurnikan menggunakan corrosive poison white golden flame. Baran segera bangkit dengan ekspresi tertegun setelah mendengar ini, dan sedikit keheranan juga melintas di mata King Yuanzi. Pria tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah dengan hati-hati memeriksa pil di tangannya, dia dengan hati-hati meletakkannya kembali ke dalam botol, lalu melemparkan botol itu kembali ke Hon Li. Pil abadi korosif memang jauh lebih kuat daripada pil yang saya miliki di sini, jadi Anda tidak berbohong. Namun, fakta bahwa Anda dapat menemukan racun korosif dan memurnikan pil ini menunjukkan kepada saya bahwa Anda adalah orang yang sangat beruntung. Titik. Lagi pula, racun-racun bisa sangat berguna bahkan bagi makhluk panggung Grand Ascension, kata pria tua itu dengan suara penuh arti. Hati Hon Li sedikit bergerak, dan dia memberikan hormat dengan hormat saat dia berkata, aku hanya tahu bahwa tanaman ini dapat digunakan untuk memperbaiki pil tahap integrasi tubuh, aku tidak tahu bahwa itu dapat berguna untuk makhluk tahap kenaikan besar juga. Titik. Bisakah Anda mencerahkan saya lebih jauh tentang hal ini, senior? Tanda petik ganda buka. Void Spirit menjawab dengan senyuman, tentu, ini bukan rahasia. Jika Grand Ascension Stage dapat mengeluarkan racun dari corrosive poison white, maka langsung mengkonsumsi racun ini, mereka dapat menggunakan stimulus untuk menciptakan kesempatan bagi diri mereka sendiri untuk menembus kemacetan. Namun, ini secara alami sangat berbahaya, dan seseorang yang menggunakan metode ini dapat dengan mudah terbunuh oleh racun. Selain itu, terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak, tubuh mereka akan hancur lebur, jadi itu adalah upaya putus asa untuk memutilasi diri untuk kemajuan lebih lanjut. Terlepas dari betapa berbahayanya metode ini, peluang suksesnya sangat kecil, jadi ada ketidakseimbangan besar antara risiko dan imbalan. Dengan demikian, hanya seseorang yang tidak memiliki harapan untuk menembus kemacetan melalui cara konvensional dan tidak akan dapat melakukannya melampaui kesengsaraan surgawi besar mereka berikutnya akan mencoba sesuatu seperti ini. Selain itu, mengekstraksi racun dari corrosive poison white adalah proses yang sangat sulit juga, dan bahkan ketika tanaman itu tidak punah di alam roh, sangat sedikit orang yang berhasil melakukannya mencapai ini. Tanda petik ganda buka. King Yuanzi tidak menunjukkan reaksi terhadap ini, tetapi ada pandangan kontemplasi yang bimbang di mata Golden Flame Baron. Baiklah, mengingat Anda tidak membutuhkan pil, saya akan menawarkan Anda beberapa harta. Anda dapat memilih 3 harta yang Anda suka dari pilihan ini. Void Spirit menyapu lengan baju di udara saat dia berbicara, dan cahaya spiritual berkedip secara tidak menentu, diikuti oleh lengan bajunya yang tiba-tiba mengembang hingga beberapa kali ukuran aslinya. Suara mendengung samar kemudian terdengar, dan ratusan harta melonjak dari lengan bajunya dalam hiruk-pikuk. Beberapa dari mereka melepaskan cahaya yang menyilaukan, beberapa dari mereka mengeluarkan suara dering yang tajam, dan beberapa berkedip masuk dan keluar dari keberadaan seolah-olah mereka telah dibangun dari asap ilusi. Titik. Salah satu ciri umum di antara beragam harta karun ini adalah bahwa semuanya mengeluarkan aura yang sangat kuat. Semuanya tampaknya adalah harta roh kelas atas, dan bahkan ada beberapa yang memberikan tekanan spiritual yang tidak kalah kuat dari penguasa perak Han Li. Han Li secara alami sangat heran melihat ini, dan dia kehilangan kata-kata. Golden Flame Baron dan King Yuanzi bertukar senyuman setelah melihat ini, dan yang pertama tiba-tiba terkekeh, Brother Void Spirit. Rekan Taoist Han jelas merupakan individu yang sangat kaya, jadi mungkin dia bahkan mungkin memiliki beberapa harta karun di Chao Tich Myriad Spirit Roll. Jika Anda menginginkan ramuannya, maka harta karun ini kemungkinan besar tidak akan cukup untuk menggodanya. Bagaimana kalau Anda mengeluarkan beberapa barang bagus sehingga Brother King dan saya bisa memperluas wawasan kita juga? Tanda petik ganda buka. Kamu ingin melihat beberapa barang bagus? Kamu yakin berani berbicara, api emas?
Aku memang memiliki beberapa harta yang ada di Chaotich Myriad Spirit Roll, dan itu bahkan lebih berharga daripada harta karun roh surgawi, tapi menurutmu aku akan bersedia menukarnya dengan Divine Infernal River Elixir? Lelaki tua itu terkekeh dingin, menolak permintaan Golden Flame Baron tanpa ragu-ragu. Hehe, begitu. Aku telah mendengar bahwa kamu telah memperoleh harta yang cukup kuat yang tampaknya terkait dengan harta karun surgawi yang mendalam sebelum pengasinganmu, dan aku benar-benar ingin melihatnya, kata Golden Flame Baron dengan sedikit kecewa. Harta karun surgawi yang mendalam. Ekspresi King Yuanzi berubah sedikit setelah mendengar ini. Void Spirit memeriksa Golden Flame Baron dan King Yuanzi melalui mata yang menyipit untuk sesaat sebelum tiba-tiba tersenyum saat dia setuju. HMPH, kamu sepertinya tahu banyak tentang apa yang aku lakukan akhir-akhir ini. Harta yang aku peroleh hanyalah sebuah fragmen dari harta karun surgawi yang mendalam, bukan harta karun surgawi yang mendalam. Melihat seperti yang telah Anda sebutkan, akan pelit bagi saya untuk tidak menunjukkannya kepada Anda. Tanda petik ganda buka. Kalau begitu, Saudara King dan aku benar-benar ingin mendapat hadiah. Ini pertama kalinya aku melihat harta karun surgawi yang mendalam. Golden Flame Baron berkata dengan sangat gembira. Saya berhasil menyaksikan kekuatan harta karun surgawi yang mendalam beberapa tahun yang lalu, tetapi basis kultivasi saya jauh lebih rendah pada saat itu, dan saya terletak cukup jauh, jadi saya tidak pernah melihat seperti apa sebenarnya harta karun surgawi yang mendalam itu. Berbicara tentang yang mana, sebagai salah satu ras utama di benua Tianyuan, ras Maifli seharusnya memiliki harta karun surgawi yang mendalam, bukan? Sedikit kegembiraan juga melintas di mata King Yuanzi saat dia berbicara. Adapun Han Li, hatinya sedikit bergerak saat mendengar penyebutan harta karun surgawi yang mendalam, dan dia menarik pandangannya dari banyak harta di udara sebelum mengalihkan perhatiannya ke pria tua itu juga. Ras kita memang memiliki harta karun surgawi yang mendalam, tetapi itu diberikan kepada Master Serangga dari ras Maifli kita yang tak terhitung banyaknya tahun yang lalu, dan bahkan saya hanya pernah melihat ilustrasi dari harta karun itu sebelumnya. Hanya ada selusin atau lebih surgawi mendalam yang sejati harta di alam jiwa, dan itu adalah harta paling kuat yang mampu dihasilkan alam ini. Pria tua itu berkata sambil menggosok kedua tangannya, dan suara gedebuk terdengar saat bola cahaya merah muncul di antara kedua tangannya. Di dalam lampu merah ada benda yang menyerupai pembakar dupa. Permukaannya penuh dengan lubang dan gundukan, dan ada beberapa tanda emas tertulis di atasnya. Pada saat yang sama, ada diagram binatang tak dikenal di atas kompor. Beberapa dari binatang ini memiliki kepala elang dan tubuh kuda, beberapa memiliki kepala babi dan tubuh naga, tetapi semuanya rusak dan kehilangan anggota tubuh. Trio Hanli secara alami memfokuskan mata mereka pada item dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Ini adalah fragmen harta karun surgawi yang mendalam. Golden Flame Baron bertanya dengan sedikit keraguan di matanya. Alis King Yuanzi juga sedikit berkerut, tetapi bukannya marah karena kecurigaan mereka. Void Spirit terkekeh, hehe, aku mengira makhluk dengan kekuatanmu akan belajar untuk tidak menilai buku dari sampulnya. Dia dengan lembut menjentikan jarinya ke arah pembakar dupa saat dia berbicara, dan dentang keras terdengar, diikuti pembakar yang sedikit bergetar, dan tanda emas di permukaannya segera menyala. Diagram mengerikan di atas kompor juga mulai bersinar dengan cahaya merah, dan cahaya merah ini bermanifestasi menjadi bagian diagram yang hilang. Dia kemudian menjentikan jarinya ke arah pembakar dupa untuk kedua kalinya, dan tanda emas di permukaannya hancur menjadi titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti seluruh pembakar. Di bawah penerangan lampu merah, diagram-diagram mengerikan itu juga hidup, dan tampak seolah-olah mereka akan keluar dari kompor kapan saja. Pada saat yang sama, ledakan besar ki asal dunia berkembang biak dari kompor, berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang sangat besar yang menyelimuti seluruh aula. Han Li telah bangkit lebih awal, dan tekanan yang menakutkan membuat tubuhnya bergoyang saat ekspresinya berubah sedikit. King Yuanzi dan Golden Flame Baron masih duduk dengan kokoh di kursi mereka, tetapi mereka juga tidak bisa tidak kagum dengan fenomena yang berasal dari pembakar dupa.
Fragmen harta karun surgawi yang mendalam ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja saya temukan di medan perang kuno jauh di dalam dunia purba. Apa yang baru saja saya tunjukkan hanya sekitar 10% dari kekuatan penuh harta ini. Jika saya melepaskan keseluruhan kekuatannya, itu pasti tidak akan kalah kuat dari 10 harta karun teratas di Chao Tich Myriad Spirit Roll. Pria tua itu berkata dengan sikap sombong saat dia menarik segel tangannya sebelum menarik pembakar dupa kembali ke genggamannya. Bahkan hanya sebuah fragmen yang mampu melepaskan kekuatan seperti itu, aku bertanya-tanya betapa menakutkannya harta surgawi yang mendalam yang sebenarnya. Aku benar-benar iri pada keberuntunganmu, Brother Stoic Spirit. Dengan harta ini, kamu seharusnya memiliki kesempatan lebih besar untuk mengatasi kesengsaraan masa depanmu, King Yuanzi memuji. Hehe, saya tentu berharap begitu. Namun, kesengsaraan kenaikan jelas tidak semudah itu untuk dilampaui. Semua makhluk dari alam jiwa kita yang telah berusaha untuk mengatasi kesengsaraan ini sangat berhati-hati dan hanya berani mengambil tugas monumental ini setelah mengambil setiap pencegahan mereka bisa, namun masih hanya sedikit yang berhasil pada akhirnya. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak yakin dengan kemampuan saya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi besar saya berikutnya, saya tidak akan mengambil risiko untuk mencoba naik, juga. Jika saya memiliki harta surgawi mendalam yang sebenarnya dalam kepemilikan saya, mungkin saya akan memiliki kesempatan yang layak, tetapi sayangnya, Chuan Serangga Suci telah memperbaiki harta karun surgawi yang mendalam ras kita untuk menjadi bagian dari tubuhnya, jadi tidak ada care bagiku untuk meminjamnya. Void Spirit menghela nafas dengan sedih. Tiba-tiba, King Yuanzi mengatakan sesuatu yang membuat jantung Hon Li berdetak kencang. Aku pernah mendengar bahwa harta karun surgawi yang mendalam sepertinya telah muncul di alam roh kita beberapa ratus tahun yang lalu. Apakah itu benar? Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang ini? Golden Flame Baron berseru dengan tidak percaya. Saya menerima berita ini juga dari penatua waras saya. Dia memberitahu saya bahwa harta karun surgawi yang mendalam telah muncul di Chao Tich Myriad Spirit Roll lebih dari 100 tahun yang lalu, dan itu menciptakan kehebohan besar. Bahkan Ras Jiaochi telah melakukan perjalanan semuanya jalan ke benua kita untuk mencari harta karun itu, dan saya telah mendengar bahwa mereka bahkan melakukan pengorbanan darah untuk menemukan harta itu, tetapi tidak berhasil. Setelah itu, tidak ada berita lebih lanjut yang muncul tentang harta karun ini. Tidak ada yang tahu apakah itu mengembangkan kecerdasan miliknya sendiri dan menyembunyikan dirinya sendiri, atau diperoleh oleh sosok perkasa yang menggunakan semacam teknik penyembunyian untuk menyembunyikannya. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu arahnya. Para tetua dalam ras kita yang mahir dalam ramalan mengeluarkan harga yang mencengangkan untuk mencoba dan menemukan harta karun itu, tetapi mereka akhirnya gagal juga, jadi mereka hanya bisa menyerah. Void Spirit berkata dengan suara serius. Begitu, tapi bagaimana mungkin harta karun surgawi yang mendalam disembunyikan bahkan dari ramalan? Mungkinkah itu jatuh ke tangan makhluk roh sejati? Golden Flame Baron berkata sambil menggelengkan kepalanya karena terkejut dan tidak percaya. Agak tidak mungkin bahwa harta karun itu jatuh ke tangan makhluk roh sejati. Sebagian besar makhluk roh sejati lahir di alam yang lebih rendah dari alam abadi sejati, tetapi begitu mereka dewasa, mayoritas dari mereka akan naik ke alam yang lebih tinggi atau menciptakan tempat tinggal mereka sendiri dengan membuka ruang alternatif. Oleh karena itu, hampir tidak ada kemungkinan bahwa mereka akan bersentuhan dengan harta karun surgawi yang mendalam. Jika Anda bertanya kepada saya pikir harta karun surgawi yang mendalam ini ada hubungannya dengan artefak jiwa yang mendalam yang lahir di alam alternatif. Jika itu benar-benar terjadi, maka ramalan dapat melakukannya sekali atau dua kali, tetapi begitu harta karun surgawi yang mendalam ini mengembangkan kecerdasan dan kesadaran, tidak aneh jika itu mengembangkan kemampuan untuk menyembunyikan dirinya sendiri dari ramalan. Void Spirit merenung dengan sikap serius, dan hipotesisnya tidak jauh dari kebenaran. Itu lebih masuk akal. Mungkin itulah yang sebenarnya terjadi. Jika tidak, semua ras utama masih akan mencarinya. Lagi pula, tidak ada yang akan mencari sesuatu tanpa tujuan di seluruh alam roh yang luas. Aku benar-benar kagum atas dasar pengetahuan dan pengalaman Anda yang luas, Brother Void Spirit.
kata Golden Flame Baron dengan suara yang mengagumi. King Yuanzi juga mengangguk dengan ekspresi setuju. Haha, aku sendiri tidak memikirkan semua ini, para tetua ras kita sampai pada putusan ini. Baiklah, kamu punya waktu untuk berpikir sekarang, sudahkah kamu memilih harta yang kamu inginkan? Rekan Taoist Han Void Spirit terkekeh sebelum tiba-tiba berbalik ke arah Hon Li, hampir seolah-olah dia telah melupakannya. Hati Hon Li segera tersentak setelah mendengar ini, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, harta ini memang sangat luar biasa, senior, tapi aku masih lebih suka menyimpan Divine Infernal River Elixir milikku. Yang membuat Hon Li terkejut, pria tua itu tidak langsung marah setelah mendengar ini. Sebaliknya, ekspresinya menjadi sedikit gelap, dan dia berkata dengan suara yang agak mengancam, tak satu pun dari mereka yang menarik perhatian Anda. Mungkinkah Anda memiliki harta karun jiwa surgawi di gulungan segudang jiwa yang caotic? Kalau begitu, saya tidak akan memaksa masalahnya, tetapi jika Anda tidak melakukannya, saya akan menganggap ini sebagai tanda tidak hormat, dan saya mungkin harus menghukum Anda karena itu. Tanda petik ganda buka. Han Li tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lebih jauh. Karena itu, dia hanya membalikkan tangannya, dan cahaya perak bersinar saat penguasa perak yang berkilauan muncul di genggamannya. Dia dengan lembut melambaikan penggaris di udara, dan aura yang menakjubkan meletus. Pada saat yang sama, cahaya spiritual berkedip saat proyeksi penguasa perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, menciptakan pemandangan yang cukup membingungkan untuk dilihat. Itu benar-benar harta karun roh surgawi di gulungan segudang jiwa yang caotic. Tampaknya itu salah satu harta dengan peringkat terendah, tapi tetap sesuai dengan kriteria. Sedikit kejutan awalnya muncul di wajah Golden Flame Baron, diikuti oleh senyum sombong. Dia jelas senang dengan ketidakberuntungan Void Spirit. Sebaliknya, King Yuanzi hanya bisa tersenyum mesam. Sekarang dia telah gagal pada dua kesempatan terpisah untuk membuat kesepakatan. Void Spirit menjadi tidak sabar dan frustasi. Dia memelototi Hon Li beberapa saat sebelum senyum dingin muncul di wajahnya. Tampaknya kekayaan Anda memungkiri basis kultivasi Anda. Melihat Anda tidak membutuhkan pil atau harta apapun, saya akan menunjukkan kepada Anda sesuatu yang pasti tidak akan dapat Anda tolak. Sesuatu yang pasti tidak akan saya tolak. Hon Li sedikit goyah saat mendengar ini. King Yuanzi dan Golden Flame Baron bertukar pandang, dan keduanya sepertinya telah menebak sesuatu. Alih-alih langsung memberitahu Hon Li apa yang akan dia tawarkan selanjutnya, Void Spirit mengatakan sesuatu yang agak samar dan ambigu. Pada titik ini, Anda seharusnya sudah tahu bahwa saya adalah Grand Elder Ras Maifli. Ras Maifli kita mungkin tidak dapat menandingi ras shooter seperti Jiaochi Race dan Si Monarch Race, tetapi di beberapa daerah, kita tak tertandingi bahkan dalam konteks seluruh alam roh. Tanda petik ganda buka. Dia kemudian mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih, di mana semua harta yang tergantung di udara terbang kembali ke lengan bajunya sebagai titik cahaya spiritual. Hati Hon Li tersentak mendengar ini, dan dia berseru, apakah kamu mengacu pada teknik pengendalian serangga, senior? Haha, itu benar. Teknik pengendalian serangga ras kita pasti tak tertandingi di alam roh. Bahkan jika beberapa ras shooter lain bisa dibandingkan dengan kita di bidang ini, mereka pasti masih kurang. Apa yang saya tawarkan sekarang adalah 2 dari 81 jenis serangga roh yang telah saya pelihara dengan susah payah. Dengan serangga roh ini di lengan baju Anda akan dapat berdiri di puncak tahap integrasi tubuh, kata Void Spirit dengan bangga, lalu mengarahkan 2 jarinya ke depan, dan 2 serangga roh seukuran ibu jari, 1 ungu dan 1 hijau, muncul di atas meja. Salah satu serangga roh ini memiliki busur kilat yang berkedip di sekitar tubuhnya, sementara yang lain memiliki kepala miniatur worm. Itu adalah serangga petir ungu dan serangga worm tanah. Bagaimana Anda bisa bersedia menawarkan 2 serangga roh ini untuk ditukar? Golden Flame Baron segera berseru saat melihat 2 serangga roh. Ekspresi bingung juga muncul di wajah King Yuanzi. Kamu tidak tahu apa-apa. Di masa lalu, Divine Infernal River Elixir secara alami tidak akan sepadan di mataku, tapi sekarang, itu sangat diperlukan bagiku. Rekan Taoist Han,
Kedua roh serangga ini telah hati-hati telah saya rawat selama puluhan ribu tahun, dan mereka masing-masing dapat melawan seorang kultivator integrasi tubuh awal. Selama Anda bersedia memberi saya obat mujarab Anda, saya akan segera menghancurkan tanda pengenalan utama di tubuh mereka dan membantu kamu menjinakkan mereka. Hehe, bahkan di My Flea Race, kemungkinan besar aku satu-satunya yang mampu melakukan ini. Void Spirit mendengus dengan dingin, dan cukup jelas bahwa dia sangat enggan berpisah dengan dua serangga roh ini. Han Li menarik napas tajam setelah mendengar ini, dan sesaat, dia tergoda dengan tawaran ini. Namun, dia kemudian mengingat bahwa dia masih memiliki puluhan ribu kumbang pemakan emas yang masih belum dapat dia kendalikan sepenuhnya, dan dia segera membuat keputusan. Meskipun satu kumbang pemakan emas tidak sekuat salah satu serangga roh ini, jika dia melepaskan ratusan atau bahkan ribuan dari mereka sekaligus, kedua serangga roh ini tidak akan memiliki kesempatan. Menghadapi tatapan tajam Void Spirit, Han Li hanya bisa mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, serangga rohmu memang sangat luar biasa, senior, tapi aku sudah memiliki serangga roh sendiri. Apa katamu? Apakah kamu mengatakan kamu memiliki serangga roh yang dapat dibandingkan dengan milikku? Kesabaranku hampir mencapai batasnya. Jangan mencoba menenangkanku dengan omong kosong atau kamu akan menyesalinya. Ekspresi geram muncul di wajah Void Spirit. Hati Han Li tersentak saat melihat ini, namun sebelum dia sempat menjelaskan apapun, King Yuanzi tiba-tiba berkata, Saudara Void Spirit, saya pribadi dapat menjamin klaim rekan Taoist Han. Dia benar-benar memiliki sejenis serangga roh yang sangat kuat, bahkan lebih dari serangga roh yang Anda miliki. Tanda petik ganda buka. Aku tahu kamu mencoba melindunginya, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat meyakinkanku dengan alibi yang mengerikan? Dia hanya seorang kultivator integrasi tubuh tengah, jenis serangga roh apa yang dia miliki yang lebih unggul dari milikku? Pada selain itu, satu-satunya orang yang telah melihat serangga roh terkuat yang saya miliki sudah mati, jadi bagaimana Anda tahu tentang mereka? Void Spirit berkata dengan suara dingin. Hehe, mungkin kamu benar-benar memiliki serangga roh yang lebih kuat daripada keduanya, tapi aku yakin kamu tidak akan mau menawarkan mereka untuk ditukar. Kalau begitu, apa yang kamu tawarkan benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan fellow serangga roh Taoist Han, kata King Yuanzi sambil tersenyum. Hehe, begitukah? Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya telah memelihara 81 jenis serangga roh. Selain beberapa serangga roh terikat yang telah saya sempurnakan sepenuhnya, saya bersedia menawarkan salah satu dari mereka untuk Divine Infernal River Elixir. Lihat baik-baik. Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang, lapisan ki hitam muncul di sekelilingnya, membanjiri sebagian besar tubuhnya. Dia kemudian membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu, dan semua jenis suara mendengung dan melengking terdengar saat ratusan serangga roh muncul di sekitarnya. Yang terbesar dari serangga roh ini sebanding dengan ukuran kepala manusia, sedangkan yang terkecil sekecil kacang polong. Mereka semua memiliki warna dan penampilan yang berbeda, tetapi ciri umum di antara mereka semua adalah aura mereka yang menakutkan dan ganas. Void Spirit menunjuk ke serangga roh di hadapannya dan memperkenalkan mereka satu per satu. Serangga bintik emas ini adalah serangga Vajra. Tubuhnya luar biasa keras, dan bahkan harta roh tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Yang terselubung di dalam cahaya 5 warna adalah ulat sutra yang menyala. Keahliannya terletak pada kebohongan dalam kemampuannya untuk melahap ki yang menyebalkan, dan memiliki kekuatan hidup yang begitu kuat sehingga hampir tidak dapat dibunuh. Bahkan jika Anda robek menjadi beberapa bagian, ia dapat beregenerasi dalam sekejap. Belalang sebelah merah ini adalah belalang hantu yang sangat terkenal. Auranya tidak sekuat itu, tetapi ia berburu dalam kawanan dan merupakan salah satu jenis serangga roh yang paling ganas dan kejam. Mereka dapat melahap seluruh wyrm dalam sehari, dan pada puncak haus darah mereka, bahkan saya akan kesulitan menahannya. Tanda petik ganda buka. Serangga roh ini memang semuanya sangat langka di alam roh, dan beberapa di antaranya adalah yang Han Li baru dengar untuk pertama kalinya. Yang membuat mereka semakin memikat adalah bahwa mereka semua telah diasuh sampai dewasa, jadi mereka akan segera menjadi sekutu yang kuat dalam pertempuran. Bagaimana?
Berapa banyak jenis serangga roh yang pernah Anda lihat di masa lalu? Saya akan membuat pengecualian untuk Anda, rekan Taois Han. Saya akan mengizinkan Anda untuk menukar setiap botol obat mujarab yang Anda miliki dengan satu jenis roh serangga. Itu seharusnya cukup, kan? Jika kau menolakku lagi dan tidak memberiku alasan yang memuaskan, maka jangan salahkan aku karena telah menyerangmu, kata Void Spirit dengan suara lambat, seperti Han Li memeriksa serangga roh di hadapannya dengan kekaguman dan keheranan di matanya. Kelopak mata Han Li bergerak-gerak setelah mendengar ini, dan dia menoleh ke King Yuanzi untuk meminta bantuan. Setelah ragu-ragu sejenak, King Yuanzi berkata dengan serius, tunjukkan pada Brother Void Spirit serangga roh Anda, rekan Taois Han. Saya yakin dia akan mengerti begitu dia melihat mereka. Ya, senior, Han Li sangat enggan untuk mematuhi instruksi ini, tapi tidak mungkin dia bisa menolak. Karena itu, dia mengacak-acak lengan baju, mengeluarkan selusin bunga emas seukuran ibu jari di tengah suara berdengung yang samar. Begitu bunga-bunga emas ini muncul, mereka segera berkembang menjadi kumbang emas seukuran kepalan tangan di tengah kilatan cahaya spiritual, dan mereka tampak seperti dibuat dari emas murni. Kumbang pemakan emas dewasa, seru Golden Flame Baron saat dia menatap kumbang emas dengan tatapan tertegun di matanya. Void Spirit gemetar saat melihat kumbang pemakan emas ini, dan ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya. Alis King Yuanzi sedikit berkerut saat melihat reaksi Void Spirit. Ini bukanlah reaksi yang dia harapkan. Meskipun dia merasa ini agak aneh, dia masih berkata, saya yakin Anda mengenali kumbang pemakan emas, saudara Void Spirit. Anda harus mengakui bahwa serangga roh ini lebih kuat daripada yang Anda tawarkan. Jadi pendekar Taois Han tidak mencoba membuatmu kesal, dia sama sekali tidak punya alasan untuk menerima pertukaran. Tentu saja, jika kamu bisa mengeluarkan serangga roh yang lebih baik daripada kumbang pemakan emas, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Tanda petik ganda buka. Sangat mengejutkan semua orang, Void Spirit tiba-tiba menoleh ke belakang, dan terkekeh, haha, ini luar biasa. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan, dan Han Li merasa agak bingung. Sementara itu, Golden Flame Baron menilai Han Li dengan tatapan kompleks di matanya. Brother Void Spirit, kamu. Jangan katakan lagi, saudara King. Izinkan saya menunjukkan serangga roh saya yang lain yang belum pernah saya tunjukkan kepada orang lain. Begitu suaranya menghilang, dia menyapu kedua lengan bajunya di udara, dan semua serangga roh di sekitarnya segera terbang kembali ke lengan bajunya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan labu perak yang berkilauan, yang kemudian tiba-tiba terbalik sementara tutupnya dibuka dengan sendirinya. Semburan dengungan terdengar, dan bintik cahaya keemasan muncul dari dalam labu sebelum melayang di udara. Mustahil. Golden Flame Baron dan King Yuanzi berseru hampir serempak saat mengidentifikasi dengan tepat apa titik cahaya emas ini, dan Han Li juga benar-benar terperangah. Bintik-bintik cahaya keemasan ini juga berisi kumbang emas yang identik dengan kumbang pemakan emas Han Li, dan mereka juga berdengung dengan cara yang mengancam. Hanya setelah beberapa lama Han Li berhasil menahan keheranannya sendiri, dan dia menghembuskan napas sambil berkata, jadi kamu juga memiliki kumbang pemakan emas dewasa, senior. Memang. Bahkan saya sudah lupa sudah berapa tahun sejak saya pertama kali mulai mengasuh mereka, dan mereka baru mencapai kedewasaan penuh beberapa ratus tahun yang lalu, jadi bisa dibayangkan berapa banyak waktu dan tenaga yang saya habiskan untuk mereka. Mereka juga alasan mengapa saya mencari begitu banyak Divine Infernal River Elixir, kata Void Spirit. Divine Infernal River Elixir juga bekerja pada Goldevo Uring Beat. Han Li bertanya dengan sikap terkejut. Bisa dibilang itu berguna, tapi juga bisa dibilang tidak berguna, itu tergantung dari niat pemilik roh serangga, kata Void Spirit sambil tersenyum. Sedikit kebingungan melintas di mata Han Li setelah mendengar ini. Jika Anda hanya ingin memelihara kumbang pemakan emas dewasa, maka Divine Infernal River Elixir secara alami tidak akan berpengaruh banyak, tetapi jika Anda ingin mereka melangkah lebih jauh, maka Divine Infernal River Elixir menjadi sangat diperlukan, Void Spirit menjelaskan dengan penuh makna suara. Maju selangkah lebih jauh, sebuah pikiran segera terlintas di benak Han Li setelah mendengar ini, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Itu benar.
Aku akan memberitahumu tentang detail spesifiknya nanti. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan memiliki kumbang pemakan emas dewasa juga. Kalau begitu, Divine Infernal River Elixir ini tidak terlalu penting bagiku. Aku ingin menegosiasikan kesepakatan dengan Anda, tetapi ini adalah masalah yang agak rahasia, jadi kami harus mendiskusikannya secara pribadi. Api emas, King Yuanzi, Anda tidak keberatan, bukan? Void Spirit bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresinya tampak cukup tenang, tetapi nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak akan mengambil jawaban tidak. Hati King Yuanzi terguncang saat melihat pandangan dingin di mata Void Spirit, dan dia berkata, tentu saja saya tidak akan keberatan selama Anda tidak akan menjual dengan keras kepada rekan Taoist Han. Saya pasti tidak keberatan, silakan, Brother Void Spirit. Golden Flame Baron juga berkata sambil tersenyum. Bagus. Kalau begitu, permisi. Void Spirit mengangguk senang sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan pavilion miniatur yang tingginya sekitar setengah kaki dan berkilauan dengan cahaya hitam. Pavilion itu seluruhnya berwarna hitam, dan permukaannya penuh dengan rune dengan warna berbeda. Selain itu, keseluruhan struktur diselimuti oleh lapisan ki hitam samar, memberikan penampilan yang cukup misterius. Void Spirit membuat segel tangan, dan pavilion itu segera meluas menjadi sekitar 10 kaki saat dia berkata, rekan Taoist Han, bawalah Goldevo Uring Beot Leanda dan datanglah untuk mengobrol di sini di Blackwind Pavilion saya. Dia kemudian bahkan tidak repot-repot menunggu tanggapan Hon Li saat dia menyimpan kumbang pemakan emasnya sendiri, lalu dengan cepat menyusut menjadi hanya sekitar 1 inci sebelum menghilang ke pavilion dalam sekejap. Aku juga harus memaafkan diriku sendiri, kalau begitu, Han Li merasa sangat tidak nyaman, tapi dia tahu dia tidak punya pilihan dalam masalah ini, jadi dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada King Yuanzi dan Golden Flame Baron dengan senyum mesam. Yakinlah, rekan Taoist Han, Brother Void Spirit memiliki kepribadian yang agak eksentrik, tetapi dia tidak akan membungkuk untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan statusnya. Karena itu, saya sarankan Anda menyetujui pertukaran yang dia tawarkan selama kondisinya tidak terlalu memberatkanmu, kata King Yuanzi dengan alis yang sedikit berkerut. Terima kasih, King Senior, aku tahu apa yang harus kulakukan, jawab Han Li dengan suara serius, lalu menyimpan kumbang pemakan emasnya dan menghilang ke pavilion sebagai benang biru. Saat dia memasuki pavilion, semua hubungan ke dunia luar segera terputus. Tiba-tiba, Golden Flame Baron mengirimkan suaranya ke King Yuanzi. Apa kau benar-benar tidak peduli, saudara King? Tidak hanya kakek tua itu sangat tidak menentu, kekuatannya jauh melebihi kita. Jika dia mencoba sesuatu melawan pendekar Taoist Han di sana, tidak satupun dari kita akan bisa menghentikannya tepat waktu. Saya pikir Anda terlalu banyak berpikir, rekan Taoist. Monster tua itu memang cukup mendominasi, tapi dia tidak pernah melakukan apapun yang tidak sesuai dengan statusnya sebelumnya, jadi kita tidak perlu khawatir. Selain itu, saya berhutang budi kepada rekan Taoist Han, dan aku ingin melindunginya sebaik mungkin, tapi jika mungkin, aku benar-benar tidak ingin menyinggung monster tua itu. Kalau tidak akan ada tempat bagiku di sini di Sungai Neraka, jawab King Yuanzi. Itu benar. Dengan kekuatannya, dia kemungkinan besar bisa mempertahankan dirinya bahkan melawan roh sejati, jadi sepertinya kekhawatiran kita tidak akan berarti apa-apa. Namun, kenapa dia menunjukkan reaksi yang begitu kuat terhadap emas itu? Memakan kumbang? Aku mengerti bahwa mereka sangat langka, tapi bukankah dia juga memiliki jenis serangga roh yang sama? Bisakah kamu menyimpulkan sesuatu dari itu, saudara King? Golden Flame Baron bertanya. Kau menganggapku terlalu tinggi, rekan Taoist. Aku hanya bisa berasumsi bahwa kumbang pemakan emas Taoist Han akan berguna baginya, jawab King Yuanzi dengan sikap ambigu yang sengaja. Apakah begitu? Golden Flame Baron jelas tidak yakin, tetapi King Yuanzi hanya tersenyum dan menolak berkomentar lebih lanjut tentang masalah ini. Sementara itu, Han Li dan Void Spirit sedang berbicara dalam bentuk miniatur mereka di dalam aula pavilion hitam. Duduklah, rekan Taoist Han. Pavilion angin hitam milikku ini dihitung sebagai setengah harta karun spasial.
Aku tidak hanya dapat menyesuaikan ukurannya sesuka hati, tetapi juga dapat menahan semua indera spiritual, jadi tidak ada bahaya percakapan kita didengar oleh siapapun, kata Void Spirit sambil tersenyum saat dia duduk dengan santai di kursi utama. Terima kasih, senior, Han Li memberi hormat sebelum juga mengambil tempat duduk. Sebelum membahas kesepakatan kita, saya harus memverifikasi satu hal terlebih dahulu, rekan Taois Han. Kira-kira berapa banyak kumbang pemakan emas dewasa yang Anda miliki? Bisakah Anda memberitahu saya jumlah pastinya? Void Spirit bertanya dengan kegembiraan yang tak tertahankan dalam suaranya. Angka pastinya. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Hon Li setelah mendengar ini. Void Spirit segera menyadari kesalahannya, dan berkata, maafkan saya terlalu langsung ke sana. Hal utama yang membuat kumbang pemakan emas menakutkan adalah jumlah mereka, jadi akan menjadi tabu bagi saya untuk menanyakan berapa banyak yang Anda miliki. Bagaimana caranya tentang ini? Yang harus Anda katakan kepada saya adalah apakah Anda memiliki lebih dari 5.000 serangga roh seperti itu? Tanda petik ganda buka. Tampilan yang sedikit gugup muncul di mata Void Spirit saat dia berbicara. Banyak pikiran berpacu di benak Han Li sekaligus, tetapi pada akhirnya, dia masih memberikan tanggapan yang jujur, meskipun dia lebih suka berbohong melalui giginya. Siapa yang tahu jika Void Spirit ini akan menghidupkannya jika respon yang tidak memuaskan diberikan. Bagaimanapun juga, kebohongan sangat rapuh di hadapan para pembudidaya yang kuat, dan mungkin Void Spirit akan secara paksa memeriksa jumlah kumbang pemakan emas yang dimiliki Han Li untuk dirinya sendiri. Jadi kamu punya lebih dari 5.000, itu luar biasa. Kalau begitu, kita bisa membuat kesepakatan satu sama lain, kata Void Spirit dengan sikap gembira. Mungkinkah kesepakatan yang Anda usulkan ini ada hubungannya dengan jumlah kumbang pemakan emas yang saya miliki, senior? Void Spirit menggosok kedua tangannya dengan sepasang mata yang bersinar, dan berkata, tentu saja. Saya hanya ingin 5.000 kumbang pemakan emas dewasa dari Anda. Adapun apa yang ingin saya tawarkan sebagai gantinya, Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan. Selama aku memilikinya, itu milikmu. Tanda petik ganda buka. 5.000 kumbang pemakan emas. Meskipun Han Li sudah menebak bahwa ini akan menjadi masalahnya, dia masih agak terkejut mendengarnya. Anda telah menempatkan saya di tempat yang sangat sulit, senior. Saya secara alami memiliki lebih dari 5.000 kumbang pemakan emas dewasa, tetapi jumlah itu jelas merupakan mayoritas dari semua kumbang saya. Saya berharap untuk menggunakannya sebagai kartu truf jika saya bisa mencapai Grand Ascension Stage suatu hari nanti. Tanda petik ganda buka. Senyuman Void Spirit memudar, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, memang, 5.000 kumbang pemakan emas dewasa sangat berharga, tetapi selama nilainya dapat ditetapkan pada sesuatu, itu dapat ditukar. Singkirkan yang lainnya, di sana. Ada beberapa jenis serangga roh yang saya miliki yang belum saya tunjukkan kepada Anda, dan mereka semua setidaknya sekuat kumbang pemakan emas Anda. Selain itu, harta karun mendalam surgawi yang saya miliki pasti lebih berharga dari 5.000 kumbang pemakan emas. Tanda petik ganda buka. Mungkin itu masalahnya, tetapi serangga roh itu pasti serangga roh yang terikat, dan untuk harta karun surgawi yang mendalam yang rusak itu, aku pasti tidak akan berani memintanya, aku yakin itu hanya akan membawaku kesialan. Titik. Bagaimana dengan ini? Apakah Anda dapat mengungkapkan kepada saya mengapa Anda menginginkan begitu banyak kumbang pemakan emas, senior? Saya agak bingung karena kumbang pemakan emas ini telah mengakui saya sebagai tuan mereka selama bertahun-tahun, bahkan jika Anda ambillah, kamu tidak akan dapat menggunakannya dalam pertempuran. Selain itu, 5.000 adalah angka yang sangat spesifik, yang membuat segalanya semakin membingungkan bagiku, kata Han Li setelah beberapa saat perenungan. HMPH, kamu berani mengungkit masalah saya? Ekspresi dingin di wajah Void Spirit semakin terasa. Maafkan aku, senior. Aku menginvestasikan waktu dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk memelihara kumbang pemakan emas ini hingga dewasa, dan mereka hampir sama pentingnya dengan hidupku sendiri. Jika aku tidak tahu untuk apa mereka akan digunakan, saya akan sangat enggan untuk menyerahkannya, kata Han Li dengan tegas dan teguh. Hehe, itu masuk akal.
Baiklah, aku bisa memberitahumu apa niatku dengan kumbang pemakan emas ini, tapi setelah kamu mendengar rencanaku, kamu tidak bisa menolak pertukaran ini. Jika tidak, senyuman mengancam muncul di wajah Void Spirit sebagai dia berbicara. Han Li merenungkan ini sebentar sebelum akhirnya menghela nafas pasrah. Baiklah, aku akan menyetujui pertukarannya. Haha, kamu telah membuat keputusan yang bijak, rekan Taois Han. Sekarang, aku ingin kumbang pemakan emasmu karena aku berencana untuk memelihara Raja Kumbang Pemakan Emas yang legendaris. Untuk memelihara Raja Kumbang ini, sejumlah besar emas dewasa diperlukan melahap kumbang. Adapun mengapa saya secara khusus meminta 5.000, itu karena saya sudah memiliki 5.000 kumbang pemakan emas dewasa lainnya, dan 10.000 seharusnya lebih dari cukup bagi saya untuk memelihara Raja Kumbang. Oleh karena itu, lebih dari itu hanya akan berlebihan, Void Spirit menjelaskan, dan hati Han Li langsung tersentak mendengar ini. Lalu mengapa Anda mengumpulkan Divine Infernal River Elixir? Senior Han Li bertanya. Sejumlah besar Divine Infernal River Elixir adalah salah satu metode lain untuk memelihara Raja Kumbang. Namun, jika aku memiliki cukup banyak kumbang pemakan emas dewasa, maka ramuan itu tidak terlalu penting, jawab Void Spirit. Begitu. Apakah itu berarti memelihara Raja Kumbang membutuhkan sejumlah besar kumbang pemakan emas untuk saling melahap? Han Li bertanya dengan tatapan kontemplatif di matanya. Kamu benar-benar orang pintar, fellow Daoist, itu bukan keseluruhan proses, tapi tidak jauh dari itu. Namun, selain dari para tetua agung dari ras Maifli kita, sangat sedikit orang di dunia luar yang menyadari keberadaan Gold Devouring the Outlet Monarchs. Menilai dari aksimu barusan, sepertinya kamu sudah mendengar tentang Gold Devouring the Outlet Monarchs. King Yuanzi lah yang memberitahumu, kan? Dia cukup bersahabat dengan salah satu tetua agung ras kita, jadi aku yakin dia tahu tentang ini juga. Void Spirit terkekeh dingin. Setelah hening sejenak, Han Li menjawab, saya memang mendengar tentang ini dari King Senior. Dia mengatakan kepada saya bahwa sekali Raja Kumbang Pemakan Emas lahir, bahkan seorang yang abadi sejati akan takut akan hal itu. Apakah itu benar? Itu sedikit berlebihan, tapi Raja Kumbang Pemakan Emas memang sangat kuat. Setidaknya, aku pasti tidak ingin menghadapi satu pun dalam pertempuran. Void Spirit terkekeh. Han Li mengangguk sebelum bertanya, begitu. Bolehkah saya bertanya seberapa besar kesempatan yang menurut Anda akan Anda miliki untuk memelihara Raja Kumbang Pemakan Emas setelah mendapatkan kumbang pemakan emas, Senior? Void Spirit menyipitkan matanya dan memikirkan hal ini sejenak sebelum mengangkat dua jarinya. 20%? Itu tidak terlalu tinggi. Han Li merenung saat ekspresinya berubah sedikit. HMPH, untuk apa Anda mengambil Gold Devouring the Outlet Monarchs? Saya hanya bisa mengklaim 20% peluang sukses karena saya telah mempelajari teknik pemeliharaan serangga selama bertahun-tahun dan memiliki banyak trik di tangan saya. Jika orang lain tanpa sepengetahuan saya untuk mencobanya, mereka bahkan tidak akan memiliki peluang 10%. Baiklah, saya sudah menjawab semua pertanyaan Anda, inilah waktunya bagi Anda untuk memenuhi akhir perjanjian Anda. Anda dapat menyatakan apa yang Anda inginkan untuk kumbang pemakan emas Anda sekarang, kata Void Spirit saat ekspresi dingin muncul kembali di wajahnya. Han Li sepertinya sudah membuat keputusan, dan setelah diminta oleh Void Spirit, dia segera menjawab, aku secara alami akan memenuhi akhir perjanjianku, dan untuk apa yang aku inginkan untuk kumbang pemakan emas, ada dua hal. Tanda petik ganda buka. Ayo, kalau begitu, kata Void Spirit saat ekspresinya sedikit berkurang. Pertama, saya tidak memerlukan harta apapun. Sebagai gantinya, saya ingin lebih banyak lagi Divine Infernal River Elixir. Seperti yang baru saja Anda katakan, dengan Gold Devouring the Outlet yang cukup, obat mujarab tidak akan menjadi masalah bagi Anda, jadi saya yakin saya tidak meminta terlalu banyak di sini. Kedua, saya juga memiliki pengetahuan dalam teknik pemeliharaan serangga, dan saya juga memiliki beberapa sisa kumbang pemakan emas. Oleh karena itu, saya juga ingin mencoba tangan saya dalam memelihara Raja Kumbang Pemakan Emas. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum saya dapat mengumpulkan cukup banyak kumbang pemakan emas dewasa lagi, tetapi saya masih ingin mencobanya.
Oleh karena itu, saya ingin salinan teknik rahasia pemeliharaan Raja Kumbang Pemakan Emas, Han Li berkata dengan serius. Murid Void Spirit berkontraksi sedikit setelah mendengar ini, dan dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, Void Spirit akhirnya berkata dengan alis berkerut, kondisi pertama mudah dipenuhi, saya tidak bisa memberikan semua obat mujarab saya, tapi saya bisa menyisihkan 4 atau 5 botol. Namun, kondisi kedua akan menjadi sedikit merepotkan. Teknik rahasia yang Anda minta adalah teknik yang sangat dijaga ketat di My Flea Race kami, dan bahkan tidak semua tetua ras kami telah melihatnya. Oleh karena itu, tidak benar bagi saya untuk mengungkapkan ini informasi kepada orang luar. Tanda petik ganda buka. Jika itu hanya sedikit merepotkan, maka aku yakin kamu masih bisa melakukannya, kan, senior? Dibandingkan dengan salah satu serangga roh terikatmu atau harta surgawi mendalam yang rusak, kondisi yang aku usulkan jauh lebih lunak, Han Li membalas sambil tersenyum. Hehe, itu benar. Baiklah, saya dapat menyetujui kondisi ini, tetapi Anda harus bersumpah pada iblis batin Anda untuk tidak mengungkapkan teknik rahasia kepada orang lain. Di basis kultivasi Anda, iblis batin menjadi sangat menakutkan, dan jika Anda ingatlah kata-katamu, ada kemungkinan besar kau akan binasa selama masa kesusahanmu di masa depan. Jika kau bersedia bersumpah, maka aku bisa memberimu teknik rahasia, kata Void Spirit sambil tersenyum. Tentu saja, itu permintaan yang sangat masuk akal. Han Li sangat gembira mendengar ini, dan dia memasang ekspresi serius sebelum mengucapkan sumpah yang memuaskan Void Spirit. Ini adalah beberapa vial Divine Infernal River Elixir. Void Spirit mengangguk dengan sikap senang sebelum menyapu lengan baju di udara, mengirimkan 5 vial hijau kecil terbang langsung ke arah Han Li. Han Li mengangkat tangan untuk menarik 5 botol kecil ke dalam genggamannya, lalu membuka tutupnya satu per satu, menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa isinya. Pandangan gembira dengan cepat muncul di matanya, dan menghasilkan gelang makhluk roh sebelum juga melemparkannya ke arah Void Spirit dengan jentikan di pergelangan tangannya. Ini 5.000 kumbang pemakan emas dewasa, senior. Void Spirit menarik gelang itu ke dalam genggamannya, namun alih-alih melepaskan serangga roh di dalamnya, dia menutup matanya dan mengarahkan indera spiritualnya ke gelang itu. Beberapa saat kemudian, ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Ini semua benar-benar kumbang pemakan emas dewasa, dan mereka telah berkembang lebih baik dari yang saya perkirakan. Ambil slip giok ini, dan jangan tunjukkan pada orang lain, Void Spirit memperingatkan. Begitu suaranya menghilang, slip giok yang sudah dia siapkan keluar dari lengan bajunya, lalu mencapai Han Li hanya setelah beberapa kilatan. Tidak akan, senior, jawab Han Li dengan sikap hormat saat dia dengan gembira menangkap slip giok, lalu menempelkannya ke dahinya sendiri. Dalam sekejap, teks kuno di dalam slip giok muncul di benaknya seperti serangkaian gambar yang hidup. Void Spirit menyimpan gelang makhluk roh yang berisi kumbang pemakan emas, lalu berbalik untuk menilai Han Li dengan sedikit senyum di wajahnya, yang tampaknya sangat tertarik pada Han Li. Setelah beberapa saat, Han Li melepas slip giok dari dahinya dan menarik kesadaran spiritualnya. Jadi, tidak ada masalah dengan teknik rahasia yang kuberikan padamu, kan? Void Spirit bertanya sambil tersenyum. Tidak sama sekali, senior. Teknik rahasia yang Anda berikan kepada saya sangat mendalam, dan itu menjawab banyak pertanyaan yang saya miliki tentang perawatan serangga. Han Li menjawab dengan hormat saat dia menyimpan batu giok di lengan bajunya. Titik. Oh, Anda harus mahir dalam memelihara serangga jika Anda mendapat sebanyak itu dari memeriksa teknik rahasia untuk waktu yang singkat. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun Raja Kumbang Pemakan Emas sangat kuat, keberuntungan dan usaha sangat diperlukan jika Anda ingin berhasil memeliharanya, jadi saya menyarankan Anda untuk berhati-hati dalam upaya ini, kata Void Spirit dengan tatapan penuh makna di matanya. Terima kasih, senior, saya pasti akan melakukannya, jawab Han Li. Baiklah, mengingat pertukaran kita telah selesai, kamu dapat meninggalkan pavilion angin hitam sekarang, dan aku akan keluar setelah kamu. Jangan biarkan api emas dan King Yuanzi menunggu di sana terlalu lama, kata Void Spirit. Ya, senior. Aku akan pergi dulu. Kalau begitu, Han Li secara alami tidak keberatan,
dan setelah memberikan salam perpisahan, dia terbang keluar dari aula sebagai seberkas cahaya biru, dengan cepat menghilang ke dalam ki hitam di luar. Titik. Hehe, seorang kultivator integrasi tubuh belaka yang berani berpikir tentang memelihara Raja Kumbang Pemakan Emas. Betapa menggelikan. Jika semudah itu untuk memelihara makhluk yang sebanding dengan roh sejati, maka Rasmai Fli kami akan menguasai seluruh alam roh sudah. Bahkan dalam seluruh sejarah Rasmai Fli kita, tidak ada yang benar-benar berhasil memelihara Raja Kumbang Pemakan Emas. Sayang sekali aku harus menyerahkan Vial Divine Infernal Elixir itu. Namun, dengan 5.000 serangga pemakan emas ini, seharusnya ada kesempatan yang sangat bagus bahwa saya akan dapat memperbaiki payung jiwa segudang yang akan membantu saya dalam transendensi kesusahan saya. Kumbang pemakan emas dewasa sebenarnya tidak bisa dihancurkan untuk memulai, jadi payung jiwa segudang yang disempurnakan menggunakan mereka seharusnya juga memiliki kualitas yang sama sepertinya aku akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengatasi kesengsaraan kenaikan itu. Void Spirit terkekeh dingin begitu Hon Li pergi. Setelah itu, dia membalikan tangannya untuk menghasilkan gelang makhluk roh yang berisi Gold Devouring Beatles, lalu membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke gelang itu. Cahaya spiritual menyala, dan semburan cahaya hitam melonjak dari ujung jarinya, berputar-putar di sekitar gelang dan membekukannya menjadi bongkahan es hitam yang dalam. Dia kemudian langsung menempelkan beberapa jimat biru berkilauan ke bongkahan es sebelum menyimpannya. Sekitar 1 jam kemudian, 2 seberkas cahaya, 1 emas dan 1 biru, terbang keluar dari penghalang cahaya putih di atas pulau, lalu bergerak menuju arah tertentu. 2 lintasan cahaya itu secara alami tidak lain adalah King Yuanzi dan Hon Li. Golden Flame Baron dan King Yuanzi tampaknya memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, dan tak satu pun dari mereka bertanya pada Hon Li atau Void Spirit tentang detail seputar kesepakatan mereka. Setelah mengobrol tentang beberapa hal lain dan mencicipi beberapa minuman anggur roh luar biasa yang diseduh oleh Golden Flame Baron, semua orang berangkat dari pulaunya. Sepanjang jalan, tak satu pun dari mereka banyak bicara, dan keduanya langsung menuju ke gua tempat tinggal King Yuanzi. Sekitar setengah bulan kemudian, gunung tinggi yang familiar akhirnya muncul di kejauhan. Tiba-tiba, King Yuanzi tiba-tiba berhenti, dan Hon Li sedikit terkejut dengan ini, tetapi dia secara alami juga berhenti. Rekan Taois Han, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, jadi aku telah membalas budi yang aku berhutang padamu. Karena itu, disinilah kita akan berpisah. Setelah aku kembali, aku akan menutup gunung, kan pergi sehingga saya dapat fokus untuk mengatasi kesengsaraan surgawi besar saya berikutnya. Yaur hanya akan dapat membantu saya dalam proses setelah dia mencapai tahap integrasi tubuh, jadi dia akan pergi ke pengasingan bersama dengan saya. Saya sudah bersiap semua pil yang dia butuhkan untuk berhasil menembus kemacetannya, dan aku tidak akan membiarkannya pergi kemana-mana sampai dia mencapai tahap integrasi tubuh. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan, rekan Taois Han? King Yuanzi bertanya dengan suara penuh arti.